di apa gitu ya. Nah, ketika di austenit di gamma itu susunan kristal baja itu dalam formasi FCC, phase center cubic. Nanti ketika didinginkan pelan-pelan, didinginkan plek ke bawah, maka akan muncul BCC alpha atau ferrit dan lain-lain. Jadi gitu. Jadi sebenarnya suatu material itu sifat mekaniknya, sifat kekerasan, sifat impact, sifat semuanya itu yang ngatur adalah susunan kristalnya. Kalau dia bisa menjadi HCP misalkan, hexaclose package itu bentuknya segi 6, close, padat gitu. Packingnya padat. Itu keras banget. Makanya kenapa kemudian metal itu beda-beda. Kenapa kok aluminium empuk? Kenapa kok baja lebih keras? Kenapa kok titanium keras sekali? Kenapa kok itu yang mempengaruhi adalah susunan kristalnya. Paham ya? Paham sampai sini ya? Aduh, kamu harus banyak baca deh biar kamu lebih paham. Oke, jadi gitu ya. Jadi tadi silinder tadi yang diperlakukan dengan bermacam-macam, ada yang cuma 5 menit. Makanya kalau nanti kamu di industri, holding time itu betul-betul harus dihitung. Tebelnya berapa sih? Agar panas itu sampai masuk ke dalam ketebalan benda. Itu holding time-nya semakin tebal, holding time-nya semakin harus panjang. Oh, ini tipis, 5 menit cukup. Kalau materialnya tebal, oh ini harus 15 menit. Holding time itu harus dihitung karena difusi harus betul-betul terjadi sampai masuk ke dalam yang paling tengah, bagian yang paling tengah. Makanya ketika uji 1, uji 2, uji 3 dengan berbeda-beda waktu berubah ininya sifat kekerasannya. Oke, sampai sini paham? Yang dibayangkan gini aja. Oke. Ternyata baja itu bisa dikeraskan dengan cara dipanaskan, kemudian didinginkan dengan cepat. Gitu ya. Nah, ini buktinya ini yang tidak dimasukin tungku, kekerasannya hanya 250. Yang dimasukin tungku kemudian disemprot air, kekerasannya naik. Ya. Oke, pertanyaannya gini. Kalau tidak disemprot, tapi silinder itu dicemplungin semua ke ember, apa yang terjadi? Gimana kekerasannya? Ada yang bisa jawab? Keras, Bu. Keras bagian mana? Semuanya, ya kan? Iya. Iya, karena dia tidak hanya disemprot dari bawah, tapi dicemplungin ke ember semuanya. Kemudian dites di jarak ini, kemudian dikasih jarak, diindentasi lagi, maka garisnya akan lurus begini, serut lurus. Kenapa? Karena semuanya kena pendinginan cepat. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, gitu ya. Oke.
Oke, jadi Jomini itu menunjukkan bahwa pengaruh panas dan kecepatan pendinginan itu mempengaruhi kekerasan. Kalau didinginkan dengan lambat, maka dia di sini di bagian ini kan pendinginannya lambat ini, maka dia kekerasannya juga tidak maksimal, ini paling rendah. Maka nanti kalian akan tahu ada quenching, ada normalizing, ada annealing gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ini Bu, apa Mm-mm. didinginkan secara cepat, dia kan kekerasannya meningkat, tapi kan juga meningkatkan resiko brittle Bu ya. Ya, betul. Betul. Jadi yang membuat keras itu karena yang tadinya perlit, kemudian berubah menjadi fase martensit. Kemarin saya sudah menceritakan ya bahwa perlit, bainit, martensit adalah sama. Saya sudah menjelaskan diagram TTT ya. Sudah. Oke, nanti coba dibaca lagi. Paling atas itu perlit, tengah itu bainit, bawah kiri itu martensit. Sama-sama terdiri dari alpha dan Fe3C. Ferrit dan sementit, alpha dan Fe3C. Tapi bentuknya berbeda. Bentuknya beda-beda. Ya, kalau sementit itu kalau perlit itu ada yang bisa butir halus, butir kasar, bainit itu random, kemudian martensit itu tajam-tajam sehingga dia keras, sangat keras, tapi juga brittle, rapuh. Sehingga kemudian ada satu aktivitas, ada satu proses yang dilakukan setelah ditemukan martensit. Dapat kerasnya, tapi ikutannya adalah brittle, sehingga ada perlakuan tempering. Jadi tempering itu beda kalau heat treatment biasanya diikuti oleh 3 macam pendinginan ya. Heat treatment sampai suhu austenit itu diikuti 3 macam. Ada yang cepat sekali, rapid cooling, namanya quenching, oke, yang ini quenching. Kemudian yang medium, kecepatannya tidak sangat cepat, sedang, itu adalah normal, normalizing. Yang paling lambat, pendinginan yang paling lambat namanya annealing. Gimana caranya memperlambat pendinginan? Ya nggak usah diambil dari tungku, tungkunya tetap tertutup, tapi kompornya dimatiin. Maka dia mendinginnya akan sangat lambat. Namanya annealing. Annealing ini ditujukan untuk mendapatkan material yang sifatnya ulet, bukan keras. Nah, kalau keras, quenching tadi yang didinginkan dengan rapid cooling sangat cepat. Tapi efek negatifnya adalah fase martensit yang muncul sangat keras, sehingga untuk mengurangi getasnya, brittle-nya, maka harus ada pemanasan lanjut namanya tempering. Tapi tempering tidak masuk ke suhu austenit. Kalau masuk suhu austenit itu kan heat treatment ya. Kalau tempering itu di bawah garis kritis. Jadi 500, 600 gitu. Di bawah jauh 700. Garis kritis itu kan 700. Jauh di bawahnya, jadi sekitar 500, 600. Setelah didinginkan cepat, diambil, dimasukin tungku lagi, dipanaskannya sekitar 500 atau 600. Setelah itu didinginkan lagi.
Maka martenshitnya hilang. Gitu ya. Oke. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Jadi nanti kemungkinannya ya Gemini ini karena masih masuk ke area metalurgi. Kemudian ada lagi yang uji mikrostruktur. Nah, kalau uji mikrostruktur itu sama sebenarnya, dipanaskan kemudian dimasukin ke didinginkan dengan cepat, kemudian digosok bukan diuji keras tapi dilihat di mikroskop optik. Nah, kemudian dari mikroskop optik itu nanti dibandingkan seperti ini tadi. Ini yang tanpa heat treatment, dia kan kekerasannya flat nih di 250 nih. Nah, nanti yang tidak di heat treatment itu dilihat feritnya berapa persen, perlitnya berapa persen. Nah, yang di heat treatment kemudian di rapid cooling atau di quenching, maka butir perlitnya semakin banyak. Tuh kok bisa? Padahal kita tidak menambahkan karbon. Kenapa yang hitam jadi lebih banyak? Persen perlitnya lebih banyak. Dan kemudian jadi keras. Nah, ini kan keras kan juga karena itu. Ya. Karena kalau pendinginan yang lambat itu jadi pertumbuhan struktur kristalnya itu karbonnya bisa menyebar karena lambat. Karbonnya itu masih punya kesempatan untuk nyebar berkumpul ya. Ngumpul di beberapa tempat gitu. Karena ada waktu dia ngumpul berdifusi gitu. Tapi kalau didinginkan dengan cepat itu ya karbon itu langsung udah di tempatnya, langsung dingin gitu. Sehingga karbonnya itu menyebar rata. Sehingga ketika ditindes kena karbon, di sini kena karbon sehingga seolah-olah naik nih. Jadi feritnya ada di dalam perlit. Yang putih itu ada di dalam lorek-lorek kan, lorek-lorek hitam kan. Paham ya? Kalau lambat, didinginkan sangat lambat, maka ada kemungkinan ferit yang putih itu ngumpul dengan yang putih tanpa ada karbonnya. Jadi yang jomblo, yang ferit saja itu banyak di beberapa spot. Sehingga dia rendah. Karena ferit itu rendah. Tapi kalau didinginkan dengan cepat, si ferit itu di antara perlit. Karena perlitnya nggak sempat berdifusi kemana-mana, dia udah langsung udah kena dingin, diem gitu. Nah, sehingga dia tersebar merata. Sehingga ketika diindentasi, dapat perlit lagi. Diindentasi sana dapat perlit lagi gitu. Sehingga dia tinggi nih. Gitu ya. Jadi nanti Gemini ini bukti bahwa kenapa sih kekerasannya tinggi, nanti dibuktikan dengan mikrostruktur. Gambar yang kamu peroleh itu beda banget. Gambar yang kamu peroleh ketika tanpa heat treatment itu banyak putihnya. Ketika setelah heat treatment banyak hitamnya. Nah,
nanti tunggu di praktikum logam. Oke, gitu aja ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Absennya nanti kalau pas kamu ke kampus saja tanda tangan. Oke, kita ketemu minggu depan UAS. Belajar lagi, dibaca lagi. Di apa PPT-nya cuma 3 dibaca. Kalau ada yang mau ditanyakan lewat WA. Oke, gitu ya. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Iya, terima kasih. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.